warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya EN Hendrayani Mariana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Lumbung, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya ditemani rekan saya yaitu Bapak Ian Sofyan SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lumbung. Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya. Nanti saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Sekarang kita melaksanakan percakapan praobservasi sebagai kegiatan awal Bapak dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi agar Bapak nanti lebih siap ya Pak, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Di antaranya yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan Bu. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasan pada teks cerpen. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik nanti diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasan pada teks cerpen yang dibaca. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan struktur dan menelaah kesalahan dalam penulisan cerpen pada teks cerpen yang dibaca. Seperti itu. Ya, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Ya. Nah, ini selanjutnya ini kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau laksanakan, Pak? Seperti dengan tujuan pembelajaran, Ibu ada 3, maka dalam area pengembangan juga ada 3 hal nanti yang diharapkan tercapai. Yang pertama, peserta didik dalam pembelajaran itu bersifat aktif Bu. Yang pertama itu. Yang kedua, siswa diharapkan mampu berkomunikasi baik saat melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan mencerminkan diferensiasi konten, proses dan produk. Seperti itu. Ya, baik Pak. Nah, ini selanjutnya bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas, Pak? Untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya Bu, tentu saja pembelajaran berdiferensiasi yang nanti kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Adapun model pembelajarannya menggunakan model discovery learning. Ya, adapun metodenya ya dilakukan dengan cara diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik, jadi strategi yang akan Bapak laksanakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Berdasarkan mungkin dari kesiapan belajar mungkin ya Pak ya, dari peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, pembagian kelompok, kemudian model pembelajarannya discovery ya Pak ya, dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab seperti ya Pak ya. Nah, ini kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti di kelas Pak? Ya, berkaitan dengan media, saya rencananya akan menggunakan contoh cerpen, kemudian LKPD, kemudian nanti ada permainan kartu ya Bu. Jangan lupa juga saya nanti rencananya menggunakan PowerPoint. Tentu saja di alat yang digunakan tambahnya adalah proyektor dan laptop. Baik. Dan ini kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangannya Bu, akan dilaksanakan hari Kamis saja Bu. Saya mengajar di kelas 9B pada jam ketiga, dimulai pukul 8.50. Baiklah,
mungkin insya Allah nanti hari Kamis ya Pak Ian ya. Ya, Ibu. Jadi setelah observasi nanti akan ada percakapan pasca observasi Pak. Nanti kalau ada percakapan pasca observasi itu ditemani oleh pengajar praktik Ibu Nurkonik SPD MPD. Nah, ini kira-kira Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini Pak? Alhamdulillah ya Bu, dari hasil percakapan kali ini saya mendapat gambaran yang lebih jelas tentunya tentang strategi apa yang nanti saya akan gunakan, media apa yang saya gunakan, kemudian metode yang juga saya akan gunakan, seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita bertemu pada saat pelaksanaan observasi di dalam kelas. Ya Bu, siap. Ya, demikian percakapan pra-observasi. Nanti kita akan bertemu kembali pada saat observasi di dalam kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Sama Ibu. Pagi semuanya. Sebelum belajar, Bapak minta untuk di atas meja ya hanya ada buku paket dan catatan bahasa Indonesia saja. HP dan lain-lain silakan. Masukkan ke tas. Medianya juga tolong rapikan. Posisi dan medianya lihat kembali supaya diluruskan. Bapak akan memberikan dulu kehadiran kelas ini ya. Adi Fahri, Aditya Pratama, Ahmad Fauzi, Amelia Fitriani, Dadan Mulyadi, Dadan Ramdhani, Dini Amelia. Sakit, izin, Dwi Nabila, izin. Faisal Miftah, sakit. Farid, Puji Lestari, Galur Salsabila, Aika Lutfiana, Jamal Mulyana, sakit. Kurnia, Muhammad Ridho Aisyah, Ninda Nopi, Nining Komala, Ferry Setiawan, Rika Febrianti, Risa Sahara, izin Rizky Fahmi, Sahrul Herdiansyah, Sahrul, Sri Trisnawati, Sandra, Sahrul Gunawan, Zidan Putria, gimana? Izin Julian. Nanti jangan lupa ditulis di agenda ya yang sakit dan izin. Nah, hari ini kita akan bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum pembelajaran Bapak ingin mengetahui dulu tentang emosi kalian hari ini
Alukan emosi apa? Punya emosi? Boleh punya emosi? Boleh. Ya. Tiap hari, tiap waktu, tiap mungkin kalian memiliki emosi yang berbeda ya. Kadang sedih, kadang senang, kadang marah, kadang geram, kadang galau, ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sana ada berbagai macam perasaan ya yang digambarkan dalam emoticon. Nah, seperti itu. Nah, hari ini Bapak ingin mengetahui bagaimana emosi kalian saat ini. Bapak minta kalian itu jujur ya. Apa yang kalian rasakan hari ini, nanti kalian silahkan gambarkan dengan cara menuliskan emoticon yang sesuai dengan hati kalian sendiri ya. Jangan dipendam, jangan ditahan. Kalau sedih-sedih saja, senang-senang saja. Kalau marah, marah saja ya. Nanti emoticonnya kalian gambar dalam kertas ini. Gambar emoticonnya dan beri nama. Ya, misalnya gambar emotnya di bawahnya misalnya Jamal ya. Jelas? Jelas. Silahkan yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Yuk sini. Yuk sudah cepat. Apa bingung dengan apa yang kalian rasakan hari ini? Silakan. Ekspresi kalian hari ini ya. Nah, boleh sebentar. Kebanyakan bahagia ya. Bahagia hari ini? Bahagia. Ada yang sedih, ada beberapa yang sedih, ada yang bosan, ada yang lemas, ada yang bingung ya. Nah, mengenai emosi ini, kalian harus mengetahui bahwa emosi itu adalah satu hal yang memang pada dasarnya mengikat ya pasti pada manusia. Nah, bagaimana dengan emosi itu? Emosi itu karena hal yang lumrah, hal yang lumrah manusia itu. Maka emosi itu adalah hal yang tidak terkekang, tidak terkendali, tapi bisa dikendalikan. Ya. Sekali lagi, emosi adalah hal yang tidak terkekang, tidak terkendali, tapi bisa dikendalikan. Dalam artian, ya, emosi itu yang bagus adalah emosi yang dikendalikan. Ya, bagaimana cara mengendalikan emosi? Dengan cara kita itu harus memiliki kesadaran pada diri sendiri. Bagaimana cara mengendalikan seperti ini? Misalnya kalian itu sedih, boleh tidak seorang sedih? Boleh. Ada baiknya itu jangan ditahan. Boleh menangis? Boleh. Nah, menangis itu adalah ekspresi dari rasa kesedihan. Jadi kalau memang kalian sedih, silahkan menangis, mau sekencang-kencangnya juga boleh. Mengapa? Kalau biasanya kalau sedih, kalau menangis, ketika sudah menangis maka perasaan itu akan lebih fresh, lebih plong ya. Nah, tapi mau bagaimanapun emosi itu, mau bagaimana sedih, senang, tapi tidak boleh berlebihan. Sedih tidak boleh berlebihan, senang juga tidak boleh berlebihan.
berlebihan. Sendi yang berlebihan itu seperti apa? Meratap. Nah, itu meratap itu tidak boleh. Ya, jadi sendi itu sewajarnya dan juga sewajarnya. Nah, emosi itu sekali lagi harus dikendalikan dengan memiliki kesadaran pada diri sendiri. Nah, dengan cara mengendalikan emosi itu, maka emosi yang tidak terkendali itu maka akan dibatasi, akan dihindari. Jadi sedang seperti ini. Maksudnya, misalnya kalian punya masalah di rumah, ya, kalian itu marah misalnya di rumah. Pagi-pagi kalian ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kalian lalu marah, datang ke sekolah, bertemu dengan teman kalian, lalu marah ke temannya. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena teman kalian yang kalian temui itu tidak akan tahu dia tidak punya dosa, dia tidak punya salah, dan bukan penyebab dari kemarahan kalian itu kemarahan yang tidak terkendali, hal yang dialami di rumah. Kalian dibawa ke sekolah dan dilampiaskan kepada teman. Itu adalah emosi yang tidak terkendali. Karena itu kalian hanya harus punya kesadaran diri. Kalian harus sadar kalian punya masalah di rumah. Penyebabnya apa? Kalian harus merenung, introspeksi, ya. Nah, nanti ketika di sekolah, maka kalian akan tahu bahwa kesalahan itu bukan dikarenakan oleh orang-orang yang kalian temui selanjutnya. Jadi emosi itu tidak akan terluapkan pada orang yang tidak tepat. Ya, jadi penting bagi kalian itu memiliki kesadaran dalam emosi agar emosi itu dapat terkendalikan. Ya. Itu sebagai awal pembelajaran ya. Jadi senang boleh, sedih boleh, marah boleh. Yang penting kalian dapat mengendalikan emosi itu. Ya, jelas ya. Nah, kita akan lanjut ke materi hari ini ya, belajar hari ini. Nah, pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur pada cerpen. Masih ingat? Apa saja unsur cerpen? Pertama, tema. Kedua, tokoh. Tiga, perubahan. Empat, latar. Lima, alur. Enam, sudut pandang. Tujuh. Jangan lupa ya. Satu tema, dua tokoh, tiga perubahan, empat latar, lima alur, enam sudut pandang. Tujuh. Ya, jangan lupa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi sebelum Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini, kalian kita akan membangun konsep terlebih dahulu. Ya. Bapak memberikan pertanyaan pada kalian. Tahukah kamu tentang bagian atau struktur dari rumah atau bangunan? Tahu bangunan? Bayangkan bangunan, bayangkan rumah. Ya, nah, kurang lebih kalau dalam bayangan Bapak, nah seperti ini. Ya, ini adalah gambaran dari sebuah bangunan secara umum. Nah, kira-kira menurut kalian bagian-bagian dari bangunan ini apa saja? Yang bawah adalah lantai tenaganya, lalu ada dinding atau badan rumahnya, yang ketiga ada atap. Ini merupakan struktur dari bangunan. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, jika kemarin kalian sudah belajar tentang unsur cerpen adalah hal-hal yang membangun isi cerpennya, Kalau dalam sebuah bangunan, maka unsur-unsur itu adalah bahan-bahan bangunannya, pasir, ya, lalu semennya, batunya, ya, keramiknya, itu adalah unsur-unsur dari bangunan. Kalau tadi tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, itu adalah unsur dari cerpen. Nah, lalu apa itu struktur? Struktur adalah
bagian dari bangunannya, kalau dalam bangunan kalau ada adalah bagian dari teksnya. Jadi bukan pembangunnya, tapi bagian dari teksnya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dari teks cerpen. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu kompetensi dasarnya menelaah struktur dan aspek pembacaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, pertama, mampu mengidentifikasi struktur dan pembacaan pada teks cerpen. Jadi nanti kalian harus mengenal apa saja bagian-bagian dari struktur cerpen. Yang kedua, mampu menganalisis struktur dan pembacaan pada teks cerpen yang dibaca. Yang ketiga, mampu menentukan struktur dan menelaah kesalahan dalam penulisan cerpen pada teks yang dibaca. Nah, adapun hari ini kita akan belajar dari salah satunya, kan tadi ada struktur dan kebahasaan. Karena pembelajaran itu akan dibagi menjadi 2 pertemuan, maka pertemuan pertama kita hanya akan membahas tentang strukturnya saja, ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur pada teks cerpen. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis struktur pada teks cerpen yang dibaca. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan struktur pada teks cerpen yang dibaca. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ini, ya: mengidentifikasi struktur, menganalisis struktur pada teks yang dibaca, yang ketiga menentukan struktur teks cerpen yang dibaca. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Pendapat untuk hari ini, ya, dalam perjalanan ini penilaian yang akan Bapak yang nanti akan jadi penilaian ada 2 hal yang nanti akan dinilai. Pertama, sikap, yang diantaranya adalah pertama religius, kedua gotong royong, kolaborasi, yang ketiga adalah bernalar kritis, ya. Dan dari segi pengetahuannya nanti kalian akan diberi penugasan, ya, tentang penilaiannya. Nah, sebelum pelajaran silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang telah Bapak tentukan kemarin. Masih ingat kelompoknya? Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk membantu kalian nanti memahami materi yang akan diberikan. Satu kelompok itu 1 LKPD. Jadi nanti ini menjadi bahan diskusi kalian dalam memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan. Di sana dalam LKPD ada petunjuk cara pengerjaannya, ya. Nanti kalian silakan baca ketika nanti akan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, sekarang kita akan ke materi tentang struktur cerpen, ya. Lihat ke depan, ke Selindia, ya, ke PowerPoint, ke Selindia. Ke materi tentang struktur cerpen, ya. Lihat ke depan, ke Selindia, ya, ke PowerPoint, ke Selindia. Nah, secara umum struktur cerpen itu ada 4, ya, ada 4 struktur dalam cerpen. Pada dasarnya semua teks yang bentuknya narasi atau cerita ini strukturnya, ya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan pada mau itu cerpen, novel, fantasi, dongeng yang namanya ceritanya bentuknya narasi atau cerita, maka strukturnya umumnya sama ini, ya. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan pada, ya. Apa itu orientasi? Nah, lihat, silakan kalian baca apa itu orientasi, apa itu komplikasi, apa itu resolusi, dan apa itu pada. Jelas, ya? Orientasi intinya adalah berisi tentang pengenalan latar, pengenalan tokoh atau latar cerita, ya. Yang namanya ceritanya bentuknya narasi atau cerita, maka strukturnya umumnya sama ini, ya.
Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, apa itu orientasi? Nah, lihat. Silakan kalian baca apa itu orientasi, apa itu komplikasi, apa itu resolusi, dan apa itu koda. Jelas ya? Orientasi intinya adalah berisi tentang pengenalan pengenalan tokoh atau latar cerita. Ya, itu dalam orientasi. Biasanya orientasi itu letaknya ada di mana? Kira-kira di paragraf pertama atau di awal cerita. Ya, jelas ya. Jadi di awal cerita biasanya cerita apa itu selalu dikenalkan dulu tentang atau apakah itu mengenalkan tokohnya, latarnya, ya seperti itu. Kedua itu komplikasi. Komplikasi berisi tentang munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Nah, jadi biasanya setelah orientasi itu pasti lanjut ke komplikasi. Ya, jadi dalam artian si struktur ini adalah kalau alurnya lengkap ya. Jadi urutannya ini seperti ini: orientasi ke komplikasi, komplikasi ke resolusi, resolusi ke. Jadi tidak mungkin ada sebuah cerita atau cerpen yang strukturnya itu orientasi loncat ke resolusi, atau dari orientasi loncat ke koda. Misalnya seperti ini, loncat misalnya. Di sebuah hutan diceritakan ada dua sahabat, kancil dan buaya, tamat. Kan tidak mungkin loncat dari orientasi ke koda atau langsung ke tamat. Jadi cerita itu urutan strukturnya itu harus dari orientasi ke komplikasi ke resolusi dan ke koda. Nah, resolusi karena sudah muncul masalah, lalu masalah itu memuncak, maka masalah itu harus diselesaikan. Nah, penyelesaian masalah dalam cerita letaknya ada pada struktur resolusi. Ya, yang terakhir adalah struktur koda. Koda ini sifatnya tidak wajib karena ada beberapa cerita yang tidak mencantumkan koda. Koda itu berisi tentang perubahan karakter atau sifat pada tokoh cerita. Misalnya di awalnya si tokohnya itu jahat, ya, bandel, tapi setelah dia mengalami alur ceritanya, ya, lalu menyelesaikan masalah, si karakternya berubah, yang dari jahil jadi baik, yang dari nakal jadi baik, atau yang tadinya dia orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang sukses, misalnya seperti itu ya. Itu ada pada koda. Jadi sekali lagi koda itu sifatnya tidak wajib. Ya, kadang ada, kadang tidak ada dalam sebuah cerita. Sampai di sini ada yang tanyakan tentang struktur yang ini. Jelas. Ya, kalian tinggal mengingat orientasi itu berisi pengenalan tokoh dan latar. Kalau komplikasi berisi masalah sampai memuncak. Resolusi masalah koda, perubahan sikap atau karakter pada tokoh. Mari kita diskusi. Ya. Nah, jika alur ceritanya itu lengkap, kalian kan dulu ketika belajar unsur pernah belajar tentang alur. Kan ada alur lengkap, ada alur tidak lengkap. Nah, jika alurnya lengkap seperti ini, acukan tangan, ya. Kira-kira pada bagian ini, ini struktur apa? Yang di awal, PK, orientasi. Yang kedua, lagi. Kira-kira ini berisi tentang apa dalam alur ini? Laki-laki. Kan tadi ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau Rika mengatakan ini adalah orientasi, kira-kira ini apa isinya? Komplikasi. Sekali lagi, si urutan strukturnya itu harus dari orientasi ke komplikasi ke resolusi ke koda. Tidak boleh struktur itu loncat dari awal ke akhir atau di akhir dulu lalu ke awal, ya. Jelas? Kita akan mencoba untuk menganalisis sebuah contoh cerpen, ya. Sambil Bapak baca, kalian juga lihat ke depan, ya. Ceritanya seperti ini. Di sebuah keluarga ada 3 orang kakak beradik, yaitu Paul, biasanya Paul,
Paul, Sarah, dan John. Ya, kalau Paul Sunda ya, yaitu Paul, Sarah, dan John. Mereka tinggal bersama ibu mereka. Ayah mereka telah lama meninggal. Lanjut. Suatu saat mereka harus pindah ke desa karena terjadi kerusuhan di kota tempat mereka tinggal. Di desa mereka tinggal di sebuah rumah besar yang lama tidak dihuni. Rumah itu adalah rumah warisan dari nenek mereka. Alasan mengapa mereka tidak menghuni rumah besar itu dari dulu, karena menurut mereka rumah itu terlalu besar untuk keluarga kecil seperti mereka. Tetapi mereka terpaksa pindah ke rumah itu karena terdesak oleh keadaan. Rumah sudah dibersihkan oleh dari sarang laba-laba dan kotoran-kotoran lainnya dan siap untuk dihuni. Suatu hari ibu memberikan kue kepada anak-anaknya, masing-masing mendapatkan 2 kue. Ya, berarti yang si John, si Paul, dan Sarah masing-masing 2 kue. Paul menaruh kuenya di atas meja. Ia menyimpannya untuk dimakan malam nanti. Begitu juga dengan Sarah. Jadi si Sarah dan si Paul, si kuenya itu disimpan di mana? Di meja. Karena rencananya akan dimakan nanti setelah makan malam. Tetapi John langsung memakannya habis. Si John langsung dilahap ya, saat itu juga. Berarti yang tidak punya kue siapa? Ya. Malam tiba. Paul dan Sarah ingin mengambil kue yang mereka taruh di atas meja. Akan tetapi mereka terkejut karena kue yang mereka simpan tidak ada lagi. Ya. Mereka mencurigai dan menuduh si John yang mengambilnya. Kira-kira mengapa si Sarah dan si Paul menuduh si John? John sangat gemar makan kue. Karena mereka tahu John suka sekali kue. Nah, betul. Namun John tidak mau mengakuinya. Terjadi pertengkaran singkat antara mereka. Lalu ibu datang dan mendamaikan mereka. Ibu berjanji akan menggantikan kue yang hilang itu esok hari. Dan ibu menepati janjinya. Ibu memberikan masing-masing 1 kue kepada Paul dan Sarah. Sebagai hukuman, John tidak diberikan kue lagi. John sedih sekali, padahal dia sangat menginginkan kue. Paul dan Sarah kembali menaruh kue itu di atas. Ya, menurut kalian ini struktur bagaimana? Alasannya? Mana kira-kira munculnya permasalahan? Hilangnya kue. Jadi nah, puncak masalahnya apa? Puncak masalah karena munculnya masalah tadi kue si Paul dan Sarah itu hilang. Ya, puncak masalahnya apa? Terus selain itu puncak masalah pertengkaran. Nah, puncak masalah terjadi pertengkaran antara Paul, Sarah, dan John karena Paul dan Sarah itu bagaimana menuduh si John. Pengenalan tokoh apa juga yang dikenalkan? Latar di mana latarnya? Di sebuah keluarga ya, berarti di rumah lah. Betul. Ini adalah orientasi. Penjelasannya adalah karena penggalan pada bagian ini terdapat pengenalan tokoh yang tadi yaitu Paul, Sarah, dan John, ya, dan juga pengenalan latar tempat pada cerita. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerita lalu di awalnya ada pengenalan latar dan tokoh, maka itu pasti orientasi. Orientasi sekali tidak mungkin ada di akhir atau ada di tengah. Ya, jadi kalau menentukan orientasi itu lebih mudah dibandingkan dengan menentukan struktur yang lain. Lanjut. Nah, sekarang kalian akan melakukan diskusi. Yang tugasnya kalian itu nanti harus menganalisis sebuah cerita berjudul dalam KPD ada di sana. Ya, judulnya adalah Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Dalam paket halaman 79 sana. Ya. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian harus menganalisis dan mendiskusikan mana bagian-bagian struktur pada cerita tersebut, lengkap atau tidak struktur itu, dan kalaupun tidak lengkap kalian temukan mana yang tidak lengkap strukturnya ya, disertakan dengan alasannya. Jadi kalau misalnya kalian menentukan bagian ini merupakan orientasi, nanti kalian siapkan alasannya mengapa menurut kalian itu merupakan orientasi. Nah, silakan baca petunjuk LKPD-nya. Ya, masing-masing kelompok silakan baca petunjuk LKPD-nya. Jangan lupa isi identitas pada LKPD-nya. Ya,
kelasnya, nama kelompoknya, lalu anggota kelompoknya. Silakan baca dulu KKBD-nya. Kalau ada yang tidak ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya ke Bapak. Silakan baca petunjuk KKBD-nya. Sudah dibaca petunjuknya? Bagaimana? Sudah diskusinya? Sudah diskusi. Sekarang Bapak minta kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, minta analisis struktur dari cerpen yang dibaca. Silakan kelompok mana yang akan pertama kali mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 1 Tika. Nanti perwakilan kelompoknya saja ya yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Perdianti dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai struktur dan cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan. Orientasi. Alasannya karena berisi pengenalan tokoh dan latar. Komplikasi karena ada penggalan ini berisi tentang awal masalah hingga masalah memuncak. Resolusi karena berisi tentang penyelesaian masalah. Koda tidak ada karena tidak ada perubahan karakter. Silakan bagi kelompok lain yang akan bertanya mengenai hasil analisis kelompok 1. Silakan. Siapa yang akan bertanya? Silakan bisa. Pada penggalan cerita yang menunjukkan orientasi siapa tokoh yang dikenalkan dan di mana latarnya. Tokoh yang dikenalkan bernama Mobu dan latarnya berada di hutan. Cukup? Terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana lagi yang akan ke depan? Silakan kelompok 3. Cuci ya perwakilannya. Kelompok yang lain simak lalu siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang akan ditanyakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari kelompok 3. Maksud berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang struktur teks anak rajin dan pohon pengetahuan. Struktur orientasi alasan karena di sana dijelaskan pengenalan tokoh dan latar. Komplikasi karena pada bagian ini berisi awal mula munculnya masalah hingga puncak masalah. Resolusi karena berisi tentang penyelesaian masalah. Koda tidak ada karena tidak ada perubahan karakter. Silakan kelompok siapa yang akan menanggapi atau bertanya. Silakan kelompok 4 ya. Halo. Penggalan cerita mana yang menunjukkan munculnya masalah dan puncak masalah. Mulainya masalah terjadi ketika Mobu tersesat di hutan. Puncaknya masalah terjadi karena irinya pejabat Honda terhadap kepintaran Mobu. Jelas? Kelompok siapa lagi yang akan bertanya? Silakan kelompok 5. Karena tidak ada perubahan karakter. Nah, mengapa tidak ada perubahan karena dalam penggalan itu tidak ada perubahan atau jelas ya? Cukup? Terima kasih. Kita minta ya, bagus. Itu hasil dari diskusi kalian. Berarti materi yang Bapak berikan kurang lebih kalian paham ya bagaimana atau apa saja struktur dari cerpen, kemudian bagaimana cara menganalisis struktur pada cerpen yang dibaca. Nah, sampai di sini apakah ada yang tidak dimengerti dari materi yang diberikan? Mengerti? Kita akan sama-sama akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi ada berapa struktur cerpen? Pertama, orientasi berisi apa? Tokoh.
jangan lupa dan kemudian pelajari lagi ya untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi ini. Silahkan ketika di rumah kalian pelajari lagi, mau itu di buku paket atau kalian bisa mencari sumber lain baik itu di internet atau di buku yang lain ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apakah ada hal yang dianggap kurang ketika Bapak memberikan materi? Iya. Atau misalnya menurut kalian kurang menyenangkan, kurang gembira ya, atau medianya bagaimana? Ada tidak? Iya. Bagus. Nah, terima kasih untuk materi hari ini. Bapak cukupkan sekian. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Rika untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Silakan pimpin Rika untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada percakapan pasca observasi. Saya Hendrayani Mariana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Lumbung, Kabupaten Ciamis, dan saya ditemani oleh Bapak Ian SPD. Beliau adalah selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan hari ini juga saya ditemani oleh pengajar praktik, beliau Ibu Nurkonik SPD MPD sebagai pengajar praktik calon guru penggerak pada angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Bu Nurkonik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ian. Salam Ibu. Baik, untuk kesempatan ini bagaimana ini kabarnya Pak Ian, Ibu, bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya akan langsung bertanya kepada Bapak Ian selaku guru yang telah diobservasi kemarin. Baik, Pak, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak laksanakan di kelas, di mana tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kemudian untuk pertanyaan pertama ini ya Pak ya, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kegiatan observasi di kelas kemarin? Pada awalnya jujur tegang ya Bu ya, Ya. tapi meskipun tegang saya juga antusias, namun pada keseluruhannya alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak sekarang merasa lebih baik ya Pak ya. Ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangannya, langkah atau tahapan yang telah Bapak laksanakan di kelas? Untuk tahapannya tentu saja diawali dengan pembuatan rencana pembelajaran ya untuk kegiatan pembelajarannya. Adapun yang menjadi tahap pengembangan pada pembelajaran tersebut yaitu mengaktifkan peserta didik serta diharapkan agar siswa itu berkolaborasi dengan baik, seperti itu. Oh, baik. Nah, ini menurut Bapak kira-kira area pengembangan yang telah Bapak laksanakan itu sudah berhasil atau belum Pak? Secara keseluruhan sudah berhasil Ibu, namun tentu saja ada hal-hal yang tentunya perlu adanya perbaikan, mungkin ada sedikit kekurangan. Ya, baik.
ini menurut Bapak apa kira-kira nih kekurangan atau kendala yang Bapak rasakan pada saat proses pembelajaran di kelas? Jadi Bu, yang perlu perbaikannya yaitu pada saat pembelajaran ada beberapa siswa yang memang tidak terlihat aktif, terutama ketika diskusi kelompok. Nah mereka itu tidak mampu berkolaborasi dengan baik, jadi tidak beraktif dengan kelompoknya seperti itu. Iya, baik. Jadi di sini Bapak hambatannya adalah ada beberapa peserta didik yang belum aktif ya Pak ya, seperti terus itu. tidak mau terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mereka belum atau tidak aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut Pak? Saya menilai ya Bu, menganalisis. Jadi kemungkinan kelompok yang saya bentuk itu terlalu besar. Ya, jadi jumlah kelompoknya mungkin terlalu besar. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan membentuk kelompok yang lebih kecil, kelompok kecil. Nah kemudian saya juga nanti akan mendiagnosis gaya belajar dari tiap kelompok. Nah jadi nanti pembelajaran yang dilakukan akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Apakah kelompok ini gaya belajarnya apakah dengan audio visual atau kinestetik seperti itu. Ya, baik Pak. Nah ini rencana ke depan Pak. Bapak akan menyesuaikan sesuai gaya belajar ya Pak ya, rencana ke depannya. Betul. Ya insya Allah ya Pak ya. Nah ini agar mereka merasa nyaman Pak di kelas mengikuti diskusi tersebut, mengikuti pembelajaran. Itu kira-kira seperti apa ya Pak? Mungkin tentu saja agar siswa itu merasa nyaman saat pembelajaran. Ya, untuk kedepannya mungkin seperti tadi saya akan lebih menyesuaikan pembelajaran yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa, yang tentunya tadi gaya belajarnya disesuaikan dengan keinginan siswa, agar nanti ketika belajar siswa itu terlihat diharapkan ya Bu ya, diharapkan lebih nyaman, lebih menyenangkan saat pembelajaran. Ya, mudah-mudahan nanti ini rencana Bapak dapat terrealisasi ya Pak ya, dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya. Nah ini nanti saya tunggu nih cerita-cerita Bapak selanjutnya. Nah kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan perubahan sesuai rencana Bapak tadi seperti tadi? Secepatnya Bu ya, secepatnya mungkin pada pembelajaran berikutnya, pada jalan berikutnya saya akan langsung melakukan perbaikan pada pembelajaran tersebut. Ya terima kasih ya Pak ya. Nanti insya Allah ya saya tunggu kegiatan Bapak selanjutnya, dan mudah-mudahan rencana yang telah Bapak ini tadi utarakan itu secepatnya akan terrealisasi ya Pak ya. Nah baik, saya untuk kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Ibu Nurkorni SPD MPD selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi di kelas. Monggo Bu. Ya, terima kasih Ibu EN dan Bapak siapa tadi malam Pak Ian Sofyan yang sudah melakukan percakapan pasca observasi di sini ya Pak ya. Nah untuk pasca observasi yang ditanyakan oleh Ibu EN tadi sudah menanyakan misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ian saat mengajar, dan Pak Ian juga sudah menjawab apa saja yang dilakukan, dan di sini juga Pak Ian sudah ada hal yang sudah tercapai dan juga yang masih belum tercapai, dan apa yang harus ditingkatkan supaya tercapai indikator tersebut. Oke. Di samping itu juga Pak Ian tadi juga sudah menyampaikan area pengembangannya ya Pak ya di situ. Nah disinilah kalau yang namanya supervisi itu di situ adalah yang sudah baik apa dan yang perlu ditingkatkan apa sudah tercakup oleh Pak Ian. Terima kasih Bu EN sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Nurkorni atas umpan baliknya. Terima kasih pula untuk Pak Ian ya selaku teman sejawat ya yang telah
mengikuti proses dari pra, kemudian pelaksanaan sampai pasca observasi. Akhirnya kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi telah kami lakukan. Untuk itu kepada Ibu Nur Konik selaku pengajar praktik dan Pak Ian Sofian sebagai guru yang diobservasi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.